Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Selamatkan bule tunawisma, pria Enisiak. Ternyata bule itu, kereta terakhir menuju Sunbury, akan tiba 10 menit lagi. Langit malam di Melbourne dingin seperti biasa. Angin menyelinap masuk ke setiap celah stasiun Flinders Street, membuat siapapun yang menunggu kereta menggigil, walau sudah mengenakan jaket tebal. Al-Zain berdiri dekat tiang lampu sambil menunduk. Topi kupluknya hampir menutupi alis. Tubuhnya pegal sehabis shift panjang di pabrik pengemasan daging beku. Dia hanya ingin cepat sampai rumah kontrakan kecilnya dan tidur. Tapi matanya menangkap sesuatu atau seseorang. Di pojok stasiun, di dekat mesin tiket rusak, seorang bule perempuan duduk bersila di lantai dingin, memeluk ransel lusuh. Rambut pirangnya kusut, wajahnya kusam. Tapi ada sesuatu dari perempuan itu yang membuat Al-Zain tidak bisa mengalihkan pandangannya. Mungkin karena matanya, atau mungkin karena dia sendirian. Al-Zain menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Sepi. Dia mendekat perlahan. Maaf, kamu baik-baik saja? Tanya Al-Zain dalam bahasa Indonesia. Lalu sadar dan buru-buru menambahkan dalam bahasa Inggris seadanya. Are you okay? Perempuan itu menoleh. Wajahnya tampak kaget, tapi tidak takut. Ia mengangguk pelan. Yar, I'm fine, jawabnya pendek. Al-Zain diam sejenak, lalu bertanya lagi. Kamu tinggal di sini? Perempuan itu tertawa kecil. Suaranya pelan, serak. Kelihatannya begitu. Ya. Al-Zain ragu, tapi sesuatu dalam dirinya mendorong untuk tidak pergi. Ia duduk di bangku besi di dekat perempuan itu, menatapnya. Nama saya Al-Zain. Saya orang Indonesia, kerja di pabrik makanan. Kamu? Siapa namanya? Perempuan itu memandangi wajah Al-Zain, mungkin heran. Kenapa ada orang asing bicara sebanyak ini padanya? Zara, jawabnya akhirnya. Aku cuma sedang butuh tempat sepi. Kamu gak punya tempat tinggal? Tanya Al-Zain pelan. Zara menunduk, tak menjawab. Tapi cukup jelas jawaban dari sikapnya. Al-Zain menggaruk kepala yang tak gatal. Pikiran warasnya berkata jangan ikut campur. Tapi nuraninya menolak. Di kontrakan saya ada 2 kamar. Kamu bisa tinggal sementara. Gak usah bayar, asal kamu gak bawa masalah. Kata Al-Zain hati-hati. Zara mengangkat alis. Kamu ngajak bule tunawisma ke rumahmu? Kamu gak takut aku bawa pisau atau narkoba? Al-Zain nyinjir saya. Kerja di pabrik, pegal. Tiap hari. Kalau kamu mau ngerepotin, lebih baik cari orang yang badannya gak bau minyak goreng kayak saya. Zara tertawa kecil lagi. Tapi kali ini, matanya sedikit berbinar. Minimal cuci muka dulu deh. Di toilet sana. Nanti kita jalan bareng naik kereta. Terakhir, ujar Al-Zain sambil berdiri dan menunjuk toilet umum di ujung peron. Zara menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Ia bangkit, membawa tas kecilnya, dan berjalan ke toilet. Sementara itu, Al-Zain berdiri gelisah. Dalam hatinya muncul pertanyaan bodoh. Kenapa kamu peduli Zain? Kamu bahkan gak tahu dia siapa. Tapi jawabannya juga jelas. Karena tak ada satu orang pun di stasiun tadi yang peduli. 10 menit kemudian, Zara keluar dari toilet. Wajahnya sudah bersih, meski bajunya tetap lusuh. Tapi cahaya di wajahnya berbeda. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Al-Zain melihat jelas betapa cantiknya perempuan bernama Zara ini. Kereta tiba, mereka naik bersama. Di dalam kereta,
Zara duduk di dekat jendela. Al-Zain duduk di sebelahnya, menjaga jarak. "Kenapa kamu baik banget ke orang asing?" tanya Zara pelan, tanpa menoleh. Al-Zain berpikir, "Saya cuma mikir, kalau saya yang duduk di sana, saya pasti pengen ada orang nanya kabar saya juga." Zara tak menjawab, tapi ia menyandarkan kepala ke jendela, menatap lampu-lampu kota yang bergulir pelan. Dan malam itu, dua orang dari dua dunia berbeda duduk dalam diam, tanpa tahu bahwa hidup mereka baru saja berubah untuk selamanya. Rumah kontrakan Al-Zain berada di pinggiran kota Melbourne. Bangunan tua 2 kamar dengan dapur kecil dan 1 kamar mandi. Sewa murah, lingkungan tenang, dan paling penting, dekat dengan halte bus dan supermarket Asia. Ketika sampai di depan pintu, Zara memandang rumah itu lama. Ia seperti sedang menilai sesuatu, tapi tidak berkata apa-apa. Al-Zain membuka pintu dan menyilakan masuk. "Maaf ya, agak berantakan. Namanya juga rumah TKI," kata Al-Zain sambil menyalakan lampu ruang tengah yang hanya 1 bohlam. Zara masuk pelan-pelan, menaruh tas lusuhnya di sudut ruangan. Ia melihat-lihat sekeliling. Di dinding tergantung kalender masjid dan foto keluarga. Kecil kemungkinan orang tua Al-Zain di kampung. Ada aroma kopi instan dan bau karpet lama. "Kamu tidur di kamar sebelah. Kasurnya tipis, tapi bersih." "Saya jarang masuk situ," ujar Al-Zain sambil membuka pintu kamar kedua. Zara mengangguk. Ia menatap tempat itu sejenak, lalu masuk tanpa banyak bicara. Al-Zain menghela napas lalu ke dapur. Ia merebus air dan mengambil 2 bungkus mie instan. Tenggalnya lincah, seperti sudah hafal rutinitas ini. Setelah mie matang, ia letakkan 2 mangkuk di meja kecil dekat jendela. "Zara, mau makan dulu?" Zara muncul dengan wajah yang lebih segar. Rambutnya digelung asal, wajahnya tanpa makeup tapi bersih. Ia mengenakan hoodie tua yang entah kenapa malah membuatnya terlihat manis. "Duduk aja," kata Al-Zain sambil menarik kursi plastik. Zara duduk, menatap mangkuknya. "Ini mie instan ya?" Al-Zain tertawa. "Ya, ini makanan wajib TKI. Kamu suka?" Zara mengambil garpu, mencicipi perlahan. Wajahnya datar, lalu berubah. Ia mengangguk. "Enak juga, gurih dan pedas." Al-Zain tersenyum senang. Entah kenapa, melihat Zara makan dengan lahap membuat hatinya hangat. Mereka makan dalam diam beberapa menit. Lalu Zara meletakkan garpunya dan berkata, "Makasih ya, udah nolong aku malam ini." Al-Zain mengangguk pelan. "Sama-sama, tapi aku gak ngerti, kenapa kamu bisa sampai di stasiun itu? Maksudku, kamu bukan orang sembarangan kan?" Zara menatapnya. Ada jeda, lalu ia menjawab pendek, "Aku cuma lagi jauh dari rumah." Al-Zain ingin bertanya lebih jauh, tapi tehan. Ia hanya mengangguk lagi. "Kalau gitu, kamu bisa tinggal di sini dulu. Aku gak akan ganggu. Cuma ya, rumah ini sederhana, gak ada air hangat. TV-nya kecil. Kadang listriknya ngadat." Zara tersenyum tipis. "Tenang aja, aku pernah tidur di bangku stasiun 2 minggu. Rumah ini jauh lebih mewah." Al-Zain tertawa kecil. "Kalau kamu kuat makan mie 3 hari berturut-turut, berarti kamu lulus jadi warga kontrakan." Zara ikut tertawa. Tawa itu terdengar ringan, tulus, seperti dia belum pernah tertawa lepas selama bertahun-tahun. Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi. Zara masuk kamar dan menutup pintu. Al-Zain duduk di ruang tengah, menatap jendela. Dia tahu perempuan itu bukan gelandangan biasa. Caranya bicara, sopan santun, pilihan kata, bahkan cara dia menatap mangkuk mie pun terasa berkelas. Tapi, apapun masa lalu Zara, itu urusannya. Al-Zain tidak mau mengusik. Yang penting, malam ini dia tidak kedinginan di stasiun. Pagi berikutnya, Al-Zain bangun seperti biasa pukul 5. Dia menggoreng telur dan menanak nasi. Saat sedang membagi kedua piring, Zara muncul dari kamar, menguap sambil mengikat rambut. "Sudah bangun? Sarapan dulu," kata Al-Zain. Zara berjalan mendekat dan duduk di lantai, dekat meja kayu rendah. "Aku bantu cuci piring nanti, ya?" Al-Zain mengangguk. Dalam hati ia tersenyum. Belum ada 2 hari, tapi rasanya rumah ini sudah terasa lebih
hidup. Zara makan perlahan. Sesekali ia menatap Al-Zain. Zain, kamu orang baik? Ya, aku belum pernah ditolong orang asing kayak gini. Al-Zain meneguk air putih, lalu menggeleng. Saya cuma manusia biasa. Kalau kamu bukan orang jahat, saya nggak masalah bantu. Zara menunduk, lalu berkata pelan. Aku bukan orang jahat, tapi aku nggak sempurna. Al-Zain menatapnya sesaat. Sama, aku juga jauh dari sempurna. Dan pagi itu, dua orang asing yang tak saling kenal kemarin duduk bersisian makan nasi dan telur, tanpa tahu bahwa ini awal dari sesuatu yang besar. 2 minggu pertama berjalan seperti angin dingin di pagi hari, diam-diam tapi terasa. Zara mulai terbiasa dengan ritme hidup di kontrakan kecil itu. Bangun pagi, bantu masak, bersih-bersih dapur, lalu duduk di depan jendela sambil membaca sesuatu dari ponsel tuanya. Sementara Al-Zain, seperti biasa, berangkat kerja pukul 7 dan pulang menjelang malam dengan tubuh lelah dan bau pabrik. Aku tadi beli roti sama susu, ujar Zara suatu malam saat Al-Zain baru masuk. Al-Zain melihat kantong belanja yang ditaruh di meja. Roti gandum impor, merek mahal, susunya juga organik. Kamu beli pakai apa? Zara tak langsung menjawab. Ia hanya bilang pelan, tabungan lama. Masih ada sedikit. Al-Zain mengangguk pelan, pura-pura percaya. Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya. Perempuan ini tidak bekerja, tidak pernah minta uang, tapi selalu bisa beli kebutuhan sehari-hari. Dan bukan sembarang barang, selalu yang kualitasnya bagus. Aku bisa bantu bayar listrik bulan depan. Ya, kata Zara lagi. Nggak usah, aku bisa urus itu, jawab Al-Zain cepat. Ia tidak nyaman ditraktir perempuan. Zara hanya tersenyum. Aku cuma nggak mau numpang terlalu lama tanpa kontribusi. Hari-hari berikutnya, rumah kontrakan itu semakin terasa seperti rumah beneran. Zara mulai menaruh tanaman kecil di jendela. Ia membeli taplak meja dari toko barang bekas, bahkan mencuci semua tirai dan sprei yang sudah lama bau apek. Al-Zain pulang kerja dan terkejut, lihat semua berubah. Ini rumah siapa sekarang? Hah? Candanya sambil mencium bau pewangi baru. Zara tertawa. Rumah kita kan? Al-Zain langsung. Salah tingkah. Kata kita terasa aneh tapi hangat. Zara tidak hanya pintar bersih-bersih, ia juga jago masak. Suatu malam, Al-Zain pulang dan mendapati aroma nasi biryani memenuhi dapur. Ada ayam panggang sambal mangga dan salad segar ini. Kamu masak semua? Tanya Al-Zain dengan mata membelalak. Zara mengangguk santai. Aku belajar dari YouTube. Mereka makan malam bersama sambil ngobrol. Kadang Zara cerita soal hal-hal lucu di stasiun, kadang Al-Zain cerita soal kerjaannya di pabrik tentang mesin mogok, supervisor galak, atau teman kerjanya yang sok jagoan. Malam itu, di tengah obrolan, Al-Zain iseng bertanya, Zara, kamu tuh sebenarnya siapa sih? Zara diam sebentar, menatap piring kosongnya. Aku cuma orang yang lagi belajar hidup dari awal, jawabnya datar. Loh, kok kayak film aja jawabannya? Zara tertawa pelan. Kalau aku bilang, aku ini anak orang kaya yang kabur dari rumah, kamu percaya nggak? Al-Zain ikut tertawa, meski dalam hatinya agak percaya. Hari Minggu, saat Al-Zain libur, mereka beres-beres bersama. Zara menyapu, Al-Zain mengepel, lalu mereka duduk di lantai sambil makan semangka dingin. Zara, kamu bisa bahasa Indonesia? Tanya Al-Zain tiba-tiba. Zara mengangguk bangga. Sedikit-sedikit. Aku belajar dari kamu. Loh, aku kan gak pernah ngajarin. Kamu ngomong tiap hari, aku dengerin, aku catat di kepala. Al-Zain terdiam, lalu tertawa. Berarti selama ini aku guru bahasa Indonesia kamu? Ya, iya. Dan kamu murid hidup aku. Kalimat itu membuat Al-Zain menoleh. Ada sesuatu di mata Zara waktu bicara tadi. Sesuatu yang tulus. Dan entah kenapa, dadanya terasa aneh, hangat, sedikit deg-degan. Malamnya, sebelum tidur, Al-Zain duduk di kursi kayu depan rumah. Zara ikut duduk di sebelahnya. Zain, katanya pelan, kamu orang baik. Enggak juga, aku biasa aja. Kalau
Orang biasa sebaik kamu, dunia pasti lebih enak ditinggali. Mereka terdiam, angin malam bertiup lembut, lampu jalan berkedip-kedip. Tidak ada suara lain selain derit pohon di kejauhan. Zain, kata Zara lagi, kalau suatu hari aku pergi, kamu, meregak. Al-Zain menoleh. Keningnya berkerut. Kenapa tanya gitu? Gak tahu. Aku cuma takut kehilangan kenyamanan ini. Al-Zain tidak menjawab. Ia hanya menatap Zara dalam-dalam. Kalau kamu pergi, ya, aku sedih. Tapi aku juga ngerti, hidup kan bukan soal numpang terus. Zara menunduk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Al-Zain sadar bahwa perempuan ini mungkin bukan sekadar tamu di kontrakan. Ia sudah jadi bagian dari harinya, dari rumah ini, dari hidupnya. Hujan deras mengguyur Melbourne siang itu. Udara dingin menusuk tulang. Pekerjaan di pabrik pun jadi lebih berat. Dari pagi, Al-Zain pulang dengan tubuh basah kuyup meski sudah pakai jaket plastik. Sampai di rumah, pintu terbuka dan aroma wangi menguar dari dapur. Zara berdiri di depan kompor, mengenakan apron merah yang entah dibelinya dari mana. Wajahnya cerah, rambut diikat ke belakang, dan bibirnya bersenandung kecil. Lagu bahasa Indonesia yang dia pelajari minggu lalu. Kamu hujan-hujanan? Tanya Zara sambil menoleh. Ya, mau gimana lagi? Bus penuh, jalan kaki dari halte. Jawab Al-Zain sambil menaruh tas kerjanya dan melepas jaket basah. Zara buru-buru mengambil handuk dan menyerahkannya. Keringin dulu, nanti masuk angin. Al-Zain mengambil handuk itu tanpa banyak bicara. Tapi dalam hati, dia merasa aneh. Diperhatikan seperti ini sudah lama tidak dirasakan. Bahkan mungkin sejak dia tinggal di Australia, belum ada yang peduli sedetail ini. Beberapa menit kemudian, mereka makan bersama di ruang tengah. Zara memasak sup jagung dan ayam goreng tepung. Rasanya jauh dari mewah, tapi hangat dan lezat. Ini enak banget, Za. Kamu belajar dari mana? Zara tersenyum bangga. Resep ibu-ibu Indonesia di YouTube. Ada satu channel favoritku, namanya Dapur Mbak Ningsih. Al-Zain tertawa, lalu menyuap supnya lagi. Hebat, belajar cepat. Zara memandangnya. Aku suka lihat kamu bahagia, meskipun cuma makan sup. Al-Zain tak membalas. Ia menunduk, tapi pipinya merah hari-hari berikutnya. Zara mulai sering ikut Al-Zain ke pasar Asia. Mereka berbelanja bersama, memilih bahan makanan. Sesekali Zara bertanya soal bumbu dapur yang belum dikenalnya. Ini apa? Tanyanya sambil menunjuk sebungkus daun salam. Daun salam? Jawab Al-Zain. Buat apa? Buat bikin masakan jadi lebih wangi. Kayak kamu. Ya, bikin hidup orang jadi lebih wangi? Al-Zain melongo. Tak tahu harus ketawa atau bingung. Zara tertawa sendiri, lalu berjalan ke rak mie instan. Aku bercanda, Zain. Tapi hati Al-Zain tidak bisa bercanda. Kata-kata Zara barusan malah membuat pikirannya tidak karuan sepanjang sore. Malam itu, setelah makan, mereka duduk di lantai sambil menonton sinetron Indonesia lewat laptop kecil milik Al-Zain. Zain, kata Zara pelan, kalau kamu pulang kampung, kamu pengen bawa apa? Al-Zain berpikir, mungkin oleh-oleh buat ibu. Kopi, baju hangat, dan foto-foto buat cerita. Kalau kamu bisa bawa seseorang. Al-Zain menoleh. Maksudnya? Ya, kalau kamu boleh ajak satu orang dari sini pulang kampung. Siapa yang kamu ajak? Al-Zain diam. Wajahnya serius, tapi kemudian ia tersenyum. Ya kamulah. Zara terkejut, tapi menolak. Ia hanya menjawab pelan. Boleh juga. Obrolan itu membuat Al-Zain makin yakin apa yang ia rasakan selama ini bukan cuma rasa kasihan, bukan cuma empati ke bule tunawisma, tapi benar-benar perasaan yang tumbuh diam-diam dari cara Zara tertawa, cara dia mengaduk teh, cara dia bilang makasih setiap habis makan. Beberapa hari kemudian, Al-Zain membeli sandal baru untuk Zara. Sandal sederhana warna putih dengan sol empuk. Bukan barang mahal, tapi bersih dan layak. Ini buat kamu, kata Al-Zain waktu Zara selesai cuci piring. Zara menatap sandal itu, lalu menatap Al-Zain. Buat apa?
Sandal kamu udah tipis banget, kamu bisa jatuh nanti. Zara mengambil sandal itu pelan. Ia duduk, mencobanya, lalu berdiri. Pas banget, Al-Zain tersenyum kecil. Zara menandok. Lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Kenapa nangis? Nggak tahu, jawab Zara. Suaranya pelan. Mungkin karena aku baru sadar ada orang yang benar-benar perhatian ke hal kecil kayak gini. Al-Zain diam, lalu ia berkata pelan. Kamu bukan gelandangan buatku, Zah. Kamu teman. Kamu orang baik. Zara menatap Al-Zain, lalu mengangguk. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata cinta, tapi suasana malam itu menjelaskan semuanya. Sejak saat itu, mereka makin dekat. Zara makin sering masak makanan khas Indonesia. Bahkan, sempat belajar bikin rendang meskipun gosong. Aku gagal ya? Tanya Zara waktu Al-Zain mencicipi hasilnya. Gagal banget, jawab Al-Zain jujur. Zara tertawa keras. Ya udah, malam ini mie instan aja lagi. Hari demi hari, berjalan tanpa terasa. Tak ada kata pacaran atau janji romantis. Tapi setiap pagi, ketika Zara menyeduh teh untuk Al-Zain, setiap sore ketika mereka jalan kaki ke taman terdekat, setiap malam ketika mereka tertawa bersama di lantai, rumah kontrakan itu semua menjelaskan bahwa perasaan sudah mulai tumbuh di antara mereka. Diam-diam, pelan-pelan, tapi pasti. Malam itu, angin Melbourne tidak seperti biasanya. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu berisik, hanya sunyi dan tenang. Di dalam kontrakan kecil itu, Al-Zain duduk di teras dengan seteko teh dan 2 cangkir. Zara keluar sambil membawa bantal duduk. Ia meletakkannya di lantai dan duduk di sebelah Al-Zain. Seperti biasa, kamu tahu, kata Al-Zain pelan. Malam kayak gini tuh bikin tenang. Zara hanya mengangguk. Matanya menatap langit yang gelap. Mau teh, Zara? Menerima cangkir itu dengan senyum kecil. Kamu kayak bapak-bapak kalau nyuguhin teh malam-malam. Al-Zain tertawa. Ya, daripada kayak cowok-cowok yang suka ngajak nongkrong, tapi bayarin aja nggak mau. Zara terkekeh. Beberapa detik berlalu. Al-Zain masih menunduk, menatap uap teh dari cangkirnya. Zara, ucapnya tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Zara menoleh. Ya, aku udah mikir lama. Mungkin ini aneh. Mungkin ini cepat. Tapi, aku suka kamu. Zara diam, wajahnya kaget. Seperti tidak menyangka Al-Zain akan mengatakannya sekarang. Aku gak tahu perasaan kamu, tapi selama kita tinggal bareng, hari-hari jadi beda. Aku senang bangun pagi karena ada kamu. Aku semangat pulang karena tahu kamu di rumah. Dan aku pengen kamu tetap di sini, bukan cuma sebagai tamu. Zara masih terdiam. Kalau kamu gak nyaman, gak apa-apa. Aku cuma pengen jujur. Zara napas dalam-dalam. Ia memandang ke depan, bukan ke arah Al-Zain. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Aku juga suka kamu, Zain. Jantung Al-Zain seperti berhenti berdetak 1 detik. Lalu berdetak 2 kali, lebih cepat. Tapi kamu gak tahu siapa aku sebenarnya. Lanjut Zara. Al-Zain menatapnya. Aku tahu kamu baik. Itu cukup buatku. Zara menggeleng. Belum tentu cukup nanti. Aku bukan orang yang kamu kira. Aku punya masa lalu. Dan aku takut kamu gak bisa terima. Kira, semua punya masa lalu, Zah. Tapi yang aku lihat, kamu berubah. Kamu belajar hidup baru. Kamu bantu aku bikin rumah ini lebih hidup. Itu yang aku lihat. Zara menggigit bibirnya. Ia kelihatan bingung, seperti sedang menahan sesuatu. Kalau kamu kasih aku kesempatan, aku janji akan jaga kamu baik-baik, kata Al-Zain pelan. Zara menoleh. Kali ini menatap mata Al-Zain langsung, lalu mengangguk. Kalau kamu siap, aku juga siap. Dan malam itu, mereka resmi berpacaran tanpa bunga, tanpa foto-foto manis. Hanya 2 cangkir teh, dan kejujuran yang akhirnya keluar dari mulut masing-masing. 3 minggu setelah itu, hubungan mereka makin dekat. Zara mulai memanggil Al-Zain dengan sebutan Mas. Meski logatnya masih agak lucu. Mereka pergi belanja bersama, masak bareng,
nonton film lama di laptop kecil, dan sesekali bercanda soal masa depan. Namun, perlahan-lahan muncul ganjalan dalam hati Al-Zain. Zahra masih belum pernah cerita tentang keluarganya. Ia tidak pernah menerima telepon di depan Al-Zain, dan anehnya, tiap kali belanja, kartu debitnya selalu bisa digunakan. Meskipun dia bilang cuma punya sisa tabungan. Suatu malam, saat Zahra tertidur di depan TV karena kelelahan, Al-Zain memberanikan diri membuka dompet Zahra yang tergeletak di meja. Ia tak berniat buruk, hanya ingin tahu, dan di sanalah ia melihat sebuah kartu bank dengan nama belakang Williams, juga satu kartu logam hitam elegan bertuliskan Premier Access, Private Client. Al-Zain menelan ludah. Jelas ini bukan kartu biasa. Ia menutup dompet itu cepat-cepat, lalu kembali duduk, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi sejak malam itu, pikirannya dipenuhi tanda tanya besar. Siapa sebenarnya Zahra? Keesokan harinya, Al-Zain tidak langsung menyinggung soal kartu itu. Tapi Zahra bisa merasakan perubahan sikapnya. Al-Zain jadi lebih banyak diam, lebih hati-hati saat bicara. Malam harinya, Zahra mendekati Al-Zain yang sedang memperbaiki sandal jepitnya. "Zain," katanya pelan, "kamu kelihatan aneh hari ini. Kamu mikirin sesuatu?" Al-Zain menoleh. Ia ragu, tapi akhirnya menjawab, "Aku cuma bingung. Kadang aku ngerasa kamu bukan orang biasa, Zah." Zahra tidak marah. Ia hanya duduk di samping Al-Zain, lalu berkata, "Aku memang bukan orang biasa, tapi aku juga bukan siapa-siapa saat ini. Aku cuma perempuan yang nyari tempat aman, dan ternyata ketemu kamu." Al-Zain menatapnya. "Aku gak peduli kamu siapa, tapi aku pengen tahu. Jujur aja, kamu punya rahasia kan?" Zahra terdiam cukup lama, lalu berdiri. "Nanti Zain, akan aku ceritakan, tapi belum sekarang. Aku janji." Al-Zain mengangguk, meski dalam hatinya masih ada keraguan. Dan malam itu, Al-Zain tidur dengan banyak pikiran. Ia mencintai Zahra, tapi dalam waktu yang sama, ia juga sadar cinta butuh kepercayaan, dan kepercayaan butuh kejujuran. Ia hanya bisa berharap apapun rahasia Zahra tidak akan mengubah semua yang sudah mereka bangun bersama. Hari itu, Zahra tidak keluar kamar sejak pagi. Biasanya dia bangun lebih dulu dari Al-Zain, membuat teh atau membersihkan dapur. Tapi hari ini, pintu kamarnya tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Al-Zain berdiri di depan pintu sambil membawa sepiring nasi goreng buatannya sendiri. Tangannya mengetuk pelan. "Zah, kamu sakit?" Tidak ada jawaban. 5 detik, 10 detik. Akhirnya suara Zahra terdengar lirih. "Masuk aja." Al-Zain membuka pintu perlahan. Zahra duduk di atas kasur dengan rambut berantakan dan mata sembab. Sepertinya ia sudah menangis cukup lama. "Aku masakin nasi goreng. Gak enak sih, tapi bisa bikin kenyang," kata Al-Zain sambil duduk di pinggir tempat tidur. Zahra menatap piring itu, lalu menatap Al-Zain. Ia tidak mengambilnya. "Aku harus cerita sesuatu," katanya lirih. Al-Zain mengangguk, meski di dalam dadanya ada rasa takut. Takut jawaban Zahra akan mengubah semuanya. Zahra menarik napas dalam. "Nama lengkapku, Zahra Olivia Williams. Aku anak kedua dari keluarga Williams, pemilik perusahaan teknologi di Sydney. Ayahku pengusaha besar, ibuku sosialita. Hidup kami mewah, tapi juga kacau." Al-Zain diam. Zahra melanjutkan, "Aku sempat jadi direktur termuda di salah satu anak perusahaan keluarga, tapi aku muak. Dunia itu penuh kebohongan, perebutan warisan, politik keluarga, tekanan publik. Aku merasa seperti boneka." Ia menunduk, suaranya makin pelan. 5 bulan lalu, aku kabur. Tanpa pamit, aku hanya bawa 1 tas dan 1 rekening kecil. Aku tidur di jalan, di stasiun. Aku sengaja membiarkan diriku jadi orang lain. Bukan Zahra Williams, tapi Zahra, manusia biasa. Al-Zain memandangnya lama. Banyak hal berkecamuk dalam pikirannya, tapi ia tetap diam, tidak ingin menyela. "Aku bertahan hidup dengan uang tabungan pribadi yang tidak bisa dilacak keluarga. Dan saat kamu temukan
Aku di stasiun. Aku udah pasrah, tapi kamu nolongin aku. Tanpa tanya siapa aku. Itu pertama kalinya aku merasa diterima. Zara akhirnya mengambil piring nasi goreng itu. Memeluknya. Seperti anak kecil yang butuh pegangan. Aku takut bilang dari awal. Karena aku gak mau kehilangan hidup baru ini. Tapi aku sadar. Aku gak bisa terus sembunyi. Al-Zain menggeser duduknya. Mendekat. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Zara menatapnya. Matanya basah lagi. Karena kamu orang pertama yang aku sayangi. Bukan karena uang atau status. Tapi karena caramu melihat aku. Sebagai manusia. Al-Zain menarik napas dalam-dalam. Hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa dibohongi. Di sisi lain, ia paham kenapa Zara melakukan itu. Kamu tahu nggak? Kata Al-Zain akhirnya. Aku sempat buka dompet kamu. Maaf, aku lihat kartu itu. Zara tersenyum pahit. Aku tahu, tapi aku juga tahu kamu gak ngomong apa-apa. Karena kamu menghargai aku. Sunyi mengisi kamar itu. Lalu Al-Zain berkata, pelan, aku gak peduli kamu anak siapa. Selama kamu masih Zara yang masakin rendang gosong dan ngajarin aku lagu bahasa Inggris, aku tetap sama. Tapi mulai sekarang, gak boleh ada rahasia lagi. Zara mengangguk cepat, lalu mendekat, dan memeluk Al-Zain erat. Untuk pertama kalinya, tanpa canggung, tanpa ragu. Beberapa hari setelah pengakuan itu, suasana rumah jadi lebih terbuka. Zara mulai cerita lebih banyak. Tentang kakaknya yang serakah, tentang ayahnya yang dingin, tentang keinginannya untuk membangun sesuatu dengan tangannya sendiri. Bukan warisan keluarga, makanya aku suka tinggal sama kamu, Zain. Kamu hidup jujur, kamu kerja keras, dan aku pengen belajar dari kamu. Al-Zain tersenyum. Kamu juga kerja keras, Za. Kerja keras jadi manusia normal. Zara tertawa. Suatu malam, Zara duduk sendiri di depan laptop, menulis sesuatu. Al-Zain mendekat. Kamu ngetik apa? Zara tersenyum. Aku pengen bikin platform belanja online, tapi berbasis lokal. Fokusnya UMKM. Nanti aku namain sendiri, mungkin Zaza Shop atau semacamnya. Al-Zain tertawa. Itu nama kayak cemilan. Zara mencubit pelan lengan Al-Zain. Ya udah bantuin dong cari nama bagus. Dan sejak saat itu, dunia mereka mulai bergeser. Tidak lagi tentang dua orang asing yang tinggal di kontrakan sempit, tapi dua orang yang saling percaya dan sedang bersiap menjemput masa depan. Sore itu, Al-Zain pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat senang. Membawa selembar kertas dari travel agent, ia masuk ke kontrakan sambil berseru. Zara, aku bawa kabar baik. Zara yang sedang menyiram tanaman kecil di jendela, menoleh. Apa? Kamu naik pangkat? Lebih dari itu, jawab Al-Zain, mengangkat tiket di tangannya. Aku dapat cuti 2 minggu, dan aku mau pulang ke Indonesia. Kamu ikut ya? Zara membeku di tempat. Ikut? Ulangnya pelan. Iya. Ke rumahku. Di kampung. Aku udah ceritakan. Rumah ibu, sawah, kebun, ayam-ayam. Semua masih ada. Aku pengen kamu lihat. Zara menunduk sebentar, lalu duduk di kursi dekat dapur. Zen, itu jauh banget, dan aku belum pernah ke Indonesia. Gimana kalau aku malah jadi beban? Beban apanya? Al-Zain duduk di seberangnya. Justru aku pengen orang-orang tahu, aku gak sendirian di sini. Aku pengen kenalin kamu ke ibuku. Zara memandangi wajah Al-Zain. Ada sesuatu di sana kesungguhan, cute, dan entah kenapa, itu membuatnya tenang. Baiklah, jawabnya akhirnya. Aku ikut, tapi jangan harap aku bisa makan sambal tiap hari. Beberapa hari kemudian, mereka sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Zara mengenakan kemeja longgar, celana panjang, dan topi kecil. Rambutnya dikepang 2. Wajahnya polos tanpa makeup, tidak seperti sosialita Australia, tapi juga bukan gelandangan. Ia tampak seperti perempuan biasa yang ingin memulai lembaran baru. Sampai di bandara tadi, aku sempat gugup. Bisik Zara, waktu mereka mendorong troli koper keluar pintu kedatangan. Takut paparazi nongol. Di sini nggak ada paparazi, Zah. Yang ada cuma tukang parkir dan pedagang bakso. Zara tertawa, lalu menggenggam lengan Al-Zain erat.
Perjalanan ke kampung Al-Zain memakan waktu 8 jam lewat darat, melewati jalanan sempit, persawahan luas, dan hutan-hutan kecil. Zara tak henti menatap keluar jendela. Indah ya, ini kayak tempat yang gak pernah aku lihat seumur hidup. Kampungku, kecil, tapi ramah, kata Al-Zain. Saat mereka sampai, Ibu Al-Zain sudah menunggu di teras rumah. Seorang wanita paruh baya, berhijab, dengan wajah lembut dan suara tenang. Assalamualaikum, sapa Al-Zain sambil memeluk ibunya. Ibu Al-Zain memeluknya erat, lalu pandangannya beralih ke Zara. Ini, dia, Al-Zain, mengangguk. Namanya Zara, Bu. Zara menunduk sopan. Salam kenal, Bu. Ibu Al-Zain tersenyum. Wah, cantik sekali. Silakan masuk, Nak. Dan sejak saat itu, Zara resmi menjadi tamu istimewa di rumah kayu sederhana itu. Beberapa hari berlalu di desa. Zara pagi, ikut ke pasar, belajar membuat tempe goreng, bahkan ikut membantu mencuci piring di dapur rumah tetangga waktu ada hajatan kecil. Awalnya semua orang menatapnya dengan heran, tapi karena Zara mudah senyum dan tidak segan bersikap ramah, warga mulai menyukainya. Anak-anak kecil memanggilnya bule tempe, tukang sayur langganan, menyelipkan bonus tiap kali Zara belanja. Bahkan tetangga yang biasanya cuek, ikut tertarik. Ngobrol, kalau melihat Zara duduk di teras rumah sambil ngetik di laptop. Aku kayak masuk film dokumenter, celetuk Zara, suatu sore, dan aku jadi pemeran utamanya. Al-Zain tertawa, tapi kamu cocok. Kok, suatu malam, di teras rumah yang diterangi lampu kuning remang-remang, Zara dan Al-Zain duduk berdampingan. Di tangan Zara ada segelas teh manis panas, di tangan Al-Zain ada pisang goreng hangat. Kamu senang di sini? Tanya Al-Zain. Zara mengangguk. Lebih dari senang. Aku tenang di sini, Zain. Gak ada yang ngejar-ngejar, gak ada tekanan. Dan aku suka hidup sederhana kayak gini. Al-Zain menatap langit. Dulu waktu aku kerja di pabrik, setiap kali pulang, malam, dan lihat lampu rumah ini, dari kejauhan, aku selalu bilang ke diri sendiri, suatu hari, aku mau bawa seseorang ke sini. Seseorang yang aku sayangi. Zara menoleh pelan. Dan kamu pikir, itu aku? Al-Zain tidak menjawab, tapi dari caranya menggenggam tangan Zara malam itu, jawabannya sudah sangat jelas. 2 minggu di kampung terasa terlalu cepat. Tapi, waktu itu cukup untuk mengubah cara pandang Zara. Ia jadi makin yakin. Hidup yang ia cari, bukan kemewahan, tapi ketenangan dan cinta yang tulus. Sebelum pulang ke Australia, Zara berkata pada Ibu Al-Zain, Bu, kalau nanti saya balik ke sini, saya sudah jadi bagian keluarga? Ya, Ibu Al-Zain memeluknya sambil menahan haru. Kamu sudah seperti anak saya sendiri. Dan pelukan itu, lebih dari segalanya, membuat Zara yakin dia pulang ke tempat yang benar. Sepulang dari kampung Al-Zain, Zara tidak lagi sama. Ia tak lagi kebingungan tentang masa depan atau identitasnya. Ia justru penuh rencana. Wajahnya terlihat lebih segar, pikirannya jernih, dan tekadnya kuat. Zain, katanya, pagi itu saat mereka sarapan di rumah kontrakan Jakarta, aku mau mulai sesuatu. Al-Zain menoleh, masih mengunyah nasi uduk. Apa? Bisnis. Jawab Zara. Platform digital. Tapi beda dari yang udah ada. Al-Zain meletakkan sendoknya. Kayak marketplace gitu? Ya. Tapi ini fokus bantu UMKM lokal. Petani, pengrajin, tukang sayur, pedagang kecil. Mereka bisa jual produk lewat aplikasi yang sederhana. Gak ribet, gak mahal biaya adminnya. Al-Zain diam sejenak, lalu mengangguk. Bagus. Tapi itu butuh tim besar. Programmer, modal juga. Zara tersenyum. Modal aku cukup. Aku udah cairkan sebagian asetku. Sekarang tinggal jalanin. Aku mau kamu ikut bantu. Al-Zain terkesiap. Aku? Bantu apa? Aku kan gak ngerti dunia beginian. Kamu tahu lapangan. Kamu ngerti orang-orang kecil. Kamu tahu cara komunikasi sama mereka. Aku butuh itu, Zain. Bukan teori doang. Al-Zain menatap mata Zara. Ia tahu ini bukan mimpi sesaat. Perempuan ini serius. Oke.
Jawabnya pelan. Aku. 3 minggu kemudian, mereka sewa kantor kecil di pinggiran Jakarta. Sebuah ruko 2 lantai yang dulunya toko sembako. Mereka bersihkan sendiri, pasang meja, beli AC second, dan mulai membangun dari nol. Zara merekrut 3 orang programmer lokal, seorang desainer UI dari Yogyakarta, dan 1 admin operasional yang dulunya jaga warnet. Namanya Nusantara Market, sederhana, tapi kuat, kata Zara. Karena kita nggak cuma jual barang, tapi semangat rakyat. Al-Zain ikut turun langsung ke pasar-pasar tradisional. Ia ngobrol dengan pedagang, menjelaskan bagaimana cara mereka bisa menjual barang lewat platform. Awalnya banyak yang bingung. Pakai HP aja susah, Mas, kata ibu-ibu penjual pisang. Nanti saya ajari, gratis, gampang kok. Tinggal foto, kasih harga, nanti ada yang bantu urus pengiriman, jawab Al-Zain sabar. Bulan pertama, hanya ada 21 penjual yang bergabung. Tapi mereka puas, barang cepat laku. Pembeli dari kota-kota besar mulai tertarik. Bulan kedua, angka itu melonjak jadi ke 300. Zara dan tim kerja siang malam, mereka ngantor tanpa libur. Kopi saset jadi minuman wajib. Kadang makan cuma roti tawar dan telur rebus. Tapi mereka bahagia. Suatu malam, di kantor yang belum selesai dicat, Zara menatap layar laptopnya dan berkata pelan. Dulu aku pikir, aku cuma bisa hidup di gedung tinggi, dengan jas mahal dan ruangan full AC. Tapi ternyata, hidup yang aku cari, justru di ruko 2 lantai. Dengan kipas angin bunyi cetak-cetek, Al-Zain menoleh. Tapi kamu lebih bahagia kan sekarang? Zara mengangguk. Banget. Setelah 2 bulan berjalan, Zara mengadakan pertemuan kecil di aula kelurahan. Iya, semua penjual aktif di platformnya. Al-Zain duduk di sampingnya, mengenakan batik sederhana. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Zara sambil berdiri di depan mikrofon. Saya bukan orang Indonesia, tapi saya mencintai Indonesia seperti rumah sendiri. Terima kasih karena sudah percaya pada platform kecil kami. Kami janji tidak akan berubah jadi raksasa yang menindas. Kami akan tetap jadi bagian dari rakyat. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa ibu-ibu bahkan menitikkan air mata. Al-Zain menunduk, menyembunyikan senyumnya. Di luar aula, saat acara sudah bubar, Zara menatap langit malam. Zain, katanya pelan. Aku gak nyangka bisa sampai sejauh ini. Kamu belum selesai, Za. Ini baru awal, jawab Al-Zain. Zara memeluknya pelan. Terima kasih sudah percaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Zara merasa benar-benar punya rumah, bukan bangunan mewah, tapi hati yang tenang. Ia bule kaya yang tersesat, bukan gelandangan lagi. Ia adalah perempuan kuat yang membangun dari bawah, bersama pria sederhana, yang sejak awal percaya padanya. Hari itu, kantor kecil Nusantara Market ramai sejak pagi. Zara mengadakan pertemuan evaluasi bersama timnya. Di meja, tumpukan laporan, grafik, dan sticky notes warna-warni menempel di dinding. Tapi ada yang berbeda. Sepanjang rapat, Al-Zain duduk lebih tenang dari biasanya. Senyumnya sedikit kaku. Tangannya tak berhenti memainkan pulpen. Bukan karena gugup soal pekerjaan, tapi soal rencana besar yang sudah berhari-hari ia susun dalam hati. Sore hari, setelah rapat selesai, dan satu tim pulang, Al-Zain mengajak Zara naik motor. Mau kemana? Tanya Zara sambil mengenakan helm. Tempat yang tenang, jawab Al-Zain singkat. Mereka berhenti di sebuah bukit kecil di pinggiran kota, tempat di mana langit luas terbentang, tanpa terhalang gedung. Angin berhembus pelan, langit mulai oranye, tanda matahari bersiap pulang. Zara duduk di atas rumput. Al-Zain berdiri beberapa langkah darinya, membuka tas kecil dari jok motor, dan mengeluarkan sesuatu. Kotak kecil berwarna coklat. Zara langsung menatapnya, tidak berkedip. Zara, kata Al-Zain sambil berlutut perlahan. Aku bukan orang romantis. Aku gak bisa ngajak kamu makan malam mewah, atau jalan-jalan ke luar negeri. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin habiskan hidup sama kamu. Zara masih diam, matanya mulai berkakek-kokakah. Aku tahu kamu punya dunia yang besar, Zah. Tapi kamu tetap pilih tinggal di sisiku, di kantor kecil,
makan mie telur, bantu jualan tempe, dan itu lebih dari cukup buatku. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana, tanpa berlian, tanpa ukiran mewah. Will you marry me, Zara? Zara menutup mulutnya. Butiran air mata jatuh begitu saja, Zain. Aku. Gak usah dijawab kalau kamu belum siap. Potong Al-Zain cepat. Aku gak mau maksa. Aku cuma pengen kamu tahu perasaanku. Zara berdiri, lalu memeluk Al-Zain erat. Aku siap, bahkan lebih siap dari sebelumnya. Mereka tidak berciuman, tidak ada musik latar seperti di film. Hanya suara angin dan hati yang bergetar dalam diam. Beberapa hari kemudian, Zara duduk berdua dengan Ibu Al-Zain di ruang tamu, kontrakan sederhana mereka. Ibu Al-Zain membawa sepiring kue bolu yang baru keluar dari oven listrik kecil. Bu, kata Zara pelan, saya mau minta izin. Saya ingin masuk Islam. Ibu Al-Zain terdiam, lalu meletakkan piring kue ke meja, menatap Zara dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu yakin, Nak? Zara mengangguk. Saya sudah belajar. Diam-diam, saya ikut ngaji online. Saya juga pelajari artinya. Dan saya yakin, ini bukan karena Zain, tapi karena saya menemukan kedamaian. Ibu Al-Zain memeluknya. Alhamdulillah, Nak. Kamu anak yang baik. Allah tuntun kamu. Hari itu, tangis haru memenuhi ruangan. Tidak ada suara keras. Tidak ada keramaian, tapi dalam keheningan, dua hati terikat dalam jalan baru, jalan yang lebih terang. Seminggu setelahnya, Zara resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid kecil dekat kantor mereka. Al-Zain mendampingi, mengenakan baju koko putih. Zara mengenakan kerudung polos dan baju panjang warna lembut di masjid itu. Tidak banyak orang, hanya keluarga, tim kerja, dan beberapa tetangga dekat, tapi semua menyaksikan momen besar. Seorang perempuan dari Australia, kaya raya, mantan direktur perusahaan, kini memulai bab baru dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Malam setelah syahadat, di halaman kontrakan, mereka duduk berdampingan. Zah, kata Al-Zain pelan, sekarang kamu udah jadi bagian hidupku sepenuhnya. Zara menggenggam tangan Al-Zain, dan kamu juga jadi bagian dari hidupku. Aku udah gak punya siapa-siapa di Australia, tapi di sini aku punya kamu, ibumu, dan orang-orang yang menerimaku tanpa tanya aku anak siapa. Al-Zain menoleh. Kira, bangun hidup dari awal, ya? Gak usah lirik belakang. Zara tersenyum. Aku udah lambaikan tangan ke masa lalu. Seminggu kemudian, mereka menikah sederhana di halaman kantor yang sekarang penuh bunga hias dari UMKM binaan Zara. Tak ada gedung mewah, tak ada musik internasional, tapi ada cinta yang nyata. Para tamu datang dari berbagai latar belakang. Tempe, tukang sablon, pengantar paket, bahkan tukang ojek online yang sering mampir ke kantor. Semua ikut bahagia. Zara mengenakan gaun muslimah sederhana, dan Al-Zain mengenakan jas sewaan yang kebesaran sedikit di bahu. Tapi, senyum mereka pas dan indah. Saat ijab kabul selesai, Zara menandok, menangis haru di pelukan Ibu Al-Zain. Dan semua orang tahu perempuan bule yang dulu duduk di stasiun, kini berdiri sebagai istri dari pria sederhana yang dulu hanya berniat menolong. Setelah pesta kecil pernikahan mereka selesai, Zara dan Al-Zain sepakat untuk tidak langsung bulan madu ke tempat jauh. Mereka memilih sesuatu yang lebih praktis, memulai hidup baru. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu buka bisnis sendiri, kata Zara, suatu pagi saat mereka sarapan di halaman belakang. Gak harus yang besar, tapi yang kamu suka. Dime 7 lalu berkata, dari dulu, aku pengen punya peternakan ayam sendiri. Zara menoleh cepat. Iem? Serius? Serius, dulu waktu kecil, Bapak pernah ternak ayam kampung, cuma gagal karena gak ada modal. Aku pikir, kenapa gak dicoba sekarang? Zara tersenyum. Kalau itu impianmu, ayo kita kejar bareng. 3 minggu kemudian, mereka membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Tanah itu sempat jadi lahan kosong, penuh rumput liar dan semak tinggi. Tapi di tangan mereka,
Tanah itu disulap jadi peternakan sederhana. Mereka mulai dari 500 ekor ayam potong. Al-Zain turun langsung urus kandang, pakan, dan jadwal vaksin. Zara mencatat semua pengeluaran dan pemasukan di laptopnya, sambil sesekali mempromosikan usaha mereka lewat media sosial. Namanya, Iyam Banda Zain, kombinasi dari nama mereka berdua, dan jadi bahan candaan warga sekitar. Kok namanya kayak warung makan? Tanya tetangga. Biar akrab sama lidah orang Indonesia, jawab Al-Zain sambil tertawa. Awalnya mereka menjual ayam ke warung dan pasar tradisional, tapi setelah sebulan, permintaan naik drastis. Banyak pembeli bilang, ayam mereka lebih segar dan bersih. Zara lalu punya ide. Kenapa tidak langsung masuk ke mall dan supermarket? Zain, ini saatnya kita masuk ke jaringan besar, katanya sambil menunjukkan proposal kerjasama. Al-Zain sempat ragu. Kita masih kecil, Zah. Mereka mau nerima. Kita coba dulu. Gagal gak apa-apa, tapi kalau berhasil, kita loncat jauh. Mereka mulai kirim proposal ke beberapa supermarket lokal. 3 minggu pertama, tak ada kabar. Tapi minggu keempat, satu jaringan supermarket mengundang mereka presentasi. Zara mempersiapkan semuanya. Dari kemasan ayam potong yang higienis, logo yang menarik, sampai sistem pengantaran yang efisien. Di hari presentasi, Al-Zain mengenakan kemeja putih dan celana kain baju terbaiknya. Zara menemaninya dengan blazer dan celana panjang formal. Di ruangan kecil berase itu, mereka mempresentasikan mimpi. Saya bukan sarjana peternakan, kata Al-Zain di depan manajer pembelian supermarket, tapi saya tahu cara jaga ayam tetap sehat, dan istri saya bantu urus semuanya. Dari sistem sampai pemasaran. Kami bukan pengusaha besar, tapi kami kerja sungguh-sungguh. Manajer itu diam cukup lama, lalu berkata, saya suka semangat kalian, kita coba kerjasama dulu, sebulan. Kalau bagus, kita perpanjang. Dan disitulah titik balik dimulai. 1 bulan, kerjasama, sukses besar. Kiriman ayam dari peternakan mereka selalu datang tepat waktu, kualitas terjaga, dan pembeli puas. Zara lalu mengusulkan untuk memperluas produksi. Mereka sewa gudang pendingin, rekrut 5 pekerja tambahan, dan beli mobil pickup bekas untuk pengiriman. Al-Zain kini bukan lagi peternak sendiri, ia jadi pemimpin tim kecil, mengatur distribusi ayam potong ke lebih dari 10 cabang mall di kota. Aku nggak nyangka ayam potong bisa sampai ke mall, katanya suatu malam sambil membuka dasi setelah rapat dengan investor lokal. Zara tersenyum. Aku tahu kamu bisa, Zain. Dari pertama aku lihat kamu bantuin aku di stasiun. Aku tahu kamu punya hati yang nggak semua orang punya. Al-Zain menghela napas lega. Semua ini karena kamu juga. Kalau kamu nggak ajak aku kerja bareng, mungkin aku masih angkat karung di pabrik Australia. Mereka tertawa bersama. Lalu Zara berkata, kita nggak boleh berhenti di sini. Ayam kita harus bisa masuk ke mall-mall seluruh Indonesia. 2 bulan kemudian, mereka berhasil menembus 20 cabang supermarket besar. Tim mereka berkembang jadi 25 orang. Kantor kecil di belakang kandang ayam kini punya ruang rapat dan lemari arsip. Bayangin dulu, kita cuma punya 1 meja makan buat rapat, kata Zara sambil mengarsipkan kontrak baru. Al-Zain tertawa. Dan sekarang, kita punya kulkas khusus buat sampel ayam. Suatu malam, mereka pulang terlambat dari pengiriman. Di jalan, Al-Zain berhenti sejenak di warung kopi pinggir jalan. Kita istirahat bentar ya. Capek. Zara duduk di bangku kayu sambil memesan teh hangat. Di bawah langit yang berawan, di tengah suara motor dan gorengan yang menguap di minyak panas, mereka duduk berdampingan tanpa bicara. Tak perlu kata-kata, karena mereka tahu, sejak apapun jalan yang telah mereka tempuh, semua berawal dari satu tindakan kecil. Menolong orang asing yang duduk di stasiun. Kini, keduanya berdiri sebagai pasangan, sahabat, dan pejuang hidup bersama-sama. Pagi itu, kantor Nusantara Market dan peternakan ayam mereka sibuk seperti biasa. Zara sedang rapat online dengan calon investor Singapura, sedangkan Al-Zain turun ke lapangan, mengawasi pengemasan ayam ke truk pendingin. Semuanya berjalan lancar sampai satu kabar datang seperti petir. Email dari Australia masuk ke laptop Zara, dari seseorang bernama George William, ayah kandungnya.
Zara, kamu sudah cukup main-main. Balik ke Sydney. Perusahaan keluarga akan diambil alih oleh pihak luar kalau kamu tak hadir dalam rapat pemegang saham minggu depan. Kembalilah. Ini warisanmu. Zara menutup laptop pelan. Ia menarik napas dalam. Dunia lamanya yang sudah ia tinggalkan kini muncul lagi, menuntutnya kembali. Malam harinya, di rumah, Zara belum juga cerita. Ia diam sepanjang makan malam. Al-Zain tahu ada yang tidak beres, tapi memilih tidak mendesak. Namun keesokan paginya, surat kabar bisnis Indonesia memuat berita besar. Putri konglomerat Australia, Zara Williams, ternyata pemilik Nusantara Market dan ayam Bunda Zen. Berita itu cepat menyebar. Beberapa mitra mulai mempertanyakan, apakah mereka bisa percaya dengan perusahaan yang ternyata dipimpin oleh bule kaya yang pura-pura miskin, dan yang paling menyakitkan, datang dari mulut orang yang tidak diduga. Pak Budi, pemasok ayam lokal pertama mereka. Kami kira kalian dari rakyat kecil. Kalau ujung-ujungnya ini cuma akal-akalan bule kaya buat cari untung, kami mundur. Al-Zain terpukul, tapi ia tetap tenang. Kami tetap bekerja. Jujur, Pak, jawabnya. Zara mungkin punya masa lalu seperti itu, tapi hari ini dia hidup sebagai bagian dari kami, dari rakyat. Pak Budi tidak menjawab, ia hanya pergi, meninggalkan Al-Zain berdiri sendiri di gudang. Malam itu, Al-Zain dan Zara duduk di teras rumah mereka. Tak banyak kata yang keluar, hanya bunyi jangkrik dan sesekali suara motor jauh. Zara akhirnya bicara pelan. Aku nggak minta dilahirkan di keluarga kaya, tapi aku juga nggak mau bohong. Aku hanya ingin hidup tenang, tapi sepertinya masa laluku nggak bisa tinggal diam. Al-Zain menatap istrinya. Kamu masih ingin kembali ke Australia? Zara menggeleng pelan. Enggak, tapi aku juga nggak mau bikin kamu atau usaha kita rugi. Kalau kepergian aku bisa menyelamatkan semuanya, aku akan pergi. Kamu pergi kemana? Suara Al-Zain sedikit meninggi. Kita bangun semua ini bareng, Zah. Kalau kamu pergi, apa artinya semua ini? Zara menahan tangis. Aku cuma gak mau jadi bebanmu, Zain. Kamu bukan beban, kata Al-Zain. Suaranya mulai bergetar. Kamu bagian dari aku. Dan malam itu, mereka berpelukan lama, dalam sunyi, dalam dilema yang tak mudah. 3 hari kemudian, Zara pergi ke Sydney, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyelesaikan. Ia duduk dalam rapat keluarga, menatap wajah-wajah dingin yang selama ini ia jauhi. Saya tidak ingin saham, tidak ingin warisan. Saya hanya ingin perusahaan ini berjalan sehat, dan saya ingin kalian tahu, saya bahagia dengan hidup saya sekarang. George, ayahnya, hanya diam. Zara berdiri, menutup laptopnya. Saya pamit. Terima kasih atas masa kecil dan semua yang saya pelajari di rumah ini. Tapi rumah saya sekarang ada di Indonesia. 2 minggu kemudian, Zara kembali. Di bandara, Al-Zain menunggunya. Tidak pakai bunga, tidak pakai boneka besar. Hanya satu jaket untuk menyelimuti bahunya, dan satu pelukan hangat. Aku pulang, bisik Zara. Dan rumah ini nungguin kamu dari kemarin, jawab Al-Zain pelan. Beberapa bulan kemudian, semua perlahan membaik. Zara mengadakan konferensi pers kecil, jujur tentang masa lalunya, dan bagaimana semua itu justru jadi motivasi membangun dari nol. Kejujuran itu menyentuh banyak pihak. Pak Budi kembali, mitra-mitra lokal makin percaya, bahkan beberapa koperasi dari desa mulai menjalin kerjasama dengan mereka. Al-Zain pun memperluas usaha ayamnya. Ia buat pelatihan gratis untuk peternak muda. Ia ejari anak-anak muda desa tentang beternak bersih dan sistem distribusi modern. Zara tetap memimpin Nusantara Market, tapi dengan struktur yang makin profesional. Ia tak lagi sembunyi, ia justru berdiri di depan, sebagai simbol bahwa siapa pun bisa berubah, asalkan punya tekad dan niat baik. Pada ulang tahun pertama pernikahan mereka, Al-Zain dan Zara duduk berdua di atas bukit, tempat dulu Al-Zain melamar. Kalau kita nggak ketemu di stasiun hari itu, gumam Zara. Aku mungkin masih jadi buruh pabrik, sahut Al-Zain. Dan aku mungkin masih duduk sendirian
Pura-pura kuat, mereka tertawa. Lalu Zara berkata pelan, "Zain, kita udah lewati banyak hal, tapi aku percaya, selama kita bareng, semua bisa kita hadapi." Al-Zain menggenggam tangannya. Kita nggak mulai dengan sempurna, tapi kita saling menyempurnakan. Dan dari balik senja yang tenang, cerita dua orang asing yang saling menyelamatkan akhirnya sampai di tujuan. Bukan akhir yang mewah, tapi akhir yang hangat. Dan untuk Zara dan Al-Zain itu lebih dari kekepau.